Tung turung 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 turung. Halo semua, ini cerita road tripku dari Bogor ke Bali. Waktu itu aku berangkat dari Bogor sekitar jam 2 pagi. That's why langitnya masih gelap kayak gini. Di jalan sempat mampir ke rest area untuk subuhan dulu. Dari situ ngelanjutin perjalanan lagi sambil nunggu sunrise. Ini mataharinya udah mulai terbit. Selanjutnya menyusuri jalan di pagi hari menuju Jawa Tengah. Waktu itu lewat tol, jadi pemandangannya kayak gini. Langitnya udah cerah karena udah siang. Sempat mampir di beberapa rest area juga, tapi nggak sempat di videoin. Terus kayaknya siang udah nyampe di daerah Jawa Timur. Semakin sore, akhirnya keluar tol di daerah Gending dan ngelanjutin perjalanan di jalan raya biasa. Sore menuju maghrib sampai ke daerah Paiton dan ada PLTU kayak gini. Maghrib mampir ke rest area, niatnya buat isom aja. Lalu apa yang terjadi? Mobilnya nggak bisa jalan, saudara-saudara. Karena montirnya baru bisa besok paginya, akhirnya diputusin untuk nginep dulu. Nama rest area sekaligus penginapannya Utama Raya. Waktu itu biaya inapnya 300 sampai 1 jutaan per kamar. Di pagi harinya bisa sambil ngeliatin sunrise cantik di pantainya kayak gini. Setelah mobilnya siap sekitar siang hari, akhirnya ngelanjutin perjalanan ke Pelabuhan Ketapang. Lanjut naik kapal, kurang lebih bentuk kapalnya kayak gini. Waktu itu biayanya sekitar 200 ribuan untuk mobil dengan 4 orang penumpang. Pesannya bisa di aplikasi Verizi. Ini kapalnya open deck, jadi bisa sambil langsung ngeliatin pemandangan di luar. Ini buat keluar masuk kendaraan, nggak tahu namanya apa. Ini kalau ke bawah ada kamar mandi. Ini ada pemandangan kapal lainnya. Ini pemandangan air lautnya, warnanya menarik jadi aku foto. Setelah berlayar hampir 1 jam, ini Pulau Balinya mulai kelihatan. Akhirnya sampai di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Setelah turun kapal, biasanya akan dicek kelengkapan seperti SIM dan juga BPKB. Setelah itu, ngelanjutin perjalanan dari Gilimanuk ke Kuta. Estimasi based on map sih sekitar 3,5 sampai 4,5 jam, tapi karena waktu itu macet banget, jadi baru sampai sekitar jam 9 sampai 10-an malam. Di tengah jalan karena lapar, sempat melipir makan warteg juga. The next day. Keesokan harinya pagi-pagi sarapan dulu, dilanjutkan ke destinasi pertama di Bali, yaitu Pantai Melasti. Pas aku ke sana, harga tiket masuknya 10.000 per orang dan tiket parkir mobilnya 5.000 rupiah. Nah, untuk kursi pantainya ini harga sewanya 1 jutaan lebih. Tapi waktu itu aku nggak nyewa, melainkan lurus terus ke kanan. Di sana ada tebing, jadi bisa sekalian ngadem. Di Pantai Melasti airnya jernih banget, dasarnya sampai kelihatan. Waktu itu lagi surut, that's why orang-orang pada di tengah, tapi airnya nggak terlalu tinggi. Ruang gantinya bersih dan proper. Waktu itu ruang gantinya nggak rame, mungkin karena bukan musim liburan juga. Habis itu sempat balik lagi ke hotel dan sorenya ngelanjutin ke destinasi kedua. Destinasi kedua yang aku kunjungi adalah Tanah Lot. Waktu itu harga tiket masuknya 30.000 per orang dan tiket parkir mobilnya 5.000 rupiah. Kita harus jalan dulu sekitar 5 menitan untuk sampai ke spot foto atau pemandangannya. Sayangnya waktu itu langitnya agak mendung, jadi matahari terbenamnya nggak terlalu kelihatan.
dari Tanah Lot, sempat mampir makan dulu di jalan, dan selanjutnya kembali ke penginapan. The next day. Di hari selanjutnya, destinasi yang aku kunjungi adalah Pantai Legian. Nggak ada biaya masuk alias gratis, dan pantainya cukup berombak, cocok untuk yang mau surfing. Oh iya, yang aku suka dari Bali itu setiap pantainya punya ciri khas masing-masing. Kayak Pantai Legian tadi cocok untuk surfing, Pantai Melasti cocok untuk renang, atau ada lagi yang cocok untuk water sport, untuk diving, untuk makan seafood sambil ngeliat sunset, dan lain sebagainya. Short stories yang menuju sore sempat mampir dulu di toko oleh-oleh, terus langsung dilanjut ke Gilimanuk. Pemandangan ke Gilimanuk kurang lebih seperti ini. Di Gilimanuk nginep dulu di guest house sebelum naik kapal keesokan paginya. The next day. Pagi-pagi naik kapal menuju pelabuhan Ketapang. Kapal yang pulang ini cenderung tertutup, tapi tetap bisa ngelihat pemandangan di luar. Turun dari kapal, ngelewatin kota dulu sebentar, tapi setelah itu akan ngelewatin jalanan yang pinggir kiri dan kanannya pohon-pohon kayak gini. Lumayan lama, mungkin sekitar 3 jaman sampai ketemu kota yang banyak bangunannya lagi. Setelah itu ngelanjutin perjalanan, terus mampir dan nginep di daerah Kediri. The next day. Hari berikutnya ngelanjutin perjalanan ke Bogor, tapi mampir dulu ke daerah Semarang. Waktu itu Jawa Tengah ulang tahun, jadi jalanan cukup rame karena ada festival dan kegiatan lainnya. Aku mampir makan tahu gimbal. Tempat jualannya itu cukup unik karena itu sederet panjang, isinya jualan tahu gimbal semua. Begini kira-kira bentuknya. Isinya kurang lebih ada tahu, lontong, bakwan udang, telur, toge yang disiram saus kacang. Jadi satu porsi aja tuh udah kenyang banget. Untuk minumnya waktu itu aku pesen es teler. Setelah makan aku berkunjung ke Masjid Baitur Rahman di Semarang. Gedungnya cantik tapi aku nggak sempet foto, jadi cuma ada foto menara kayak gini aja. Suasananya asri. Pas jalan ke dalam masjid bisa sambil nemu kolam ikan kayak gini. Selepas dari masjid, aku menuju ke tol lagi untuk melanjutin perjalanan dari Semarang menuju ke Bogor. Pemandangan di jalan pulang kurang lebih sama kayak saat berangkat. Pemandangannya kurang lebih seperti itu hingga akhirnya aku sampai di Bogor. Sekian cerita road tripku dari Bogor ke Bali. See you on the next video. Thank you and bye-bye.